Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut sesaat lagi usai jeda berikut ini. Perjalanan menuju perbatasan Mesir, jalur Gaza, Palestina dikenal memiliki penjagaan dan pemeriksaan dokumen yang ketat. Apalagi perjalanan harus menempuh jarak sekitar 600 km dari kota Kairo, Mesir, dengan melintasi jalur penyeberangan terusan Suez. Sebelum terjadinya kudeta terhadap Presiden Mursi, penyeberangan menggunakan jembatan penyeberangan. Namun setelah kudeta, penyeberangan dialihkan menggunakan kapal feri. Ya Naim, Assalamualaikum. Tidak hanya penyeberangan yang dialihkan, perjalanan juga harus melewati beberapa pos penjagaan. Di pos tersebut diperiksa berbagai dokumen dan surat izin perjalanan yang dibuat oleh beberapa kementerian di Mesir. Di tengah kondisi politik dan keamanan yang belum stabil, persetujuan dan koordinasi dengan badan intelijen setempat sangat diperlukan untuk melalui berbagai penjagaan ini. Perjalanan bertambah sulit karena banyaknya jalan yang ditutup di dekat perbatasan Mesir jalur Gaza. Sehingga perjalanan harus ditempuh melalui berbagai jalan alternatif agar bisa sampai ke perbatasan. Perjalanan yang cukup jauh membuat staf KBRI harus bermalam di kota El Arish, yang merupakan kota terdekat dengan perbatasan Mesir dan jalur Gaza, Palestina. Saya bersama beberapa staf yang diutus oleh KBRI Kairo akan melanjutkan kembali perjalanan ke perbatasan Mesir dan jalur Gaza dalam rangka menyelamatkan 10 relawan yang masih tertahan di jalur Gaza, Palestina. Untuk keterangan selengkapnya, di samping saya sudah ada Bapak Puji Basuki. Beliau merupakan salah satu staf bagian konsuler KBRI Kairo yang nantinya akan membantu para relawan dari Medical Rescue Komite Indonesia untuk masuk ke Mesir, mengingat susahnya birokrasi yang ada di perbatasan tersebut. Baik Mas, pertama-tama ya kita sudah sepantasnya kita melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Rafah. Ya tadi malam kita sudah coba menghubungi beberapa kolega kita. Mereka juga sudah menunjukkan jalur yang terbaik untuk menuju perbatasan Rafah, karena adanya beberapa titik yang sekarang itu jaga ketat oleh aparat keamanan. Operasi yang digelar militer Mesir setiap hari dan perbatasan yang hanya dibuka 3 kali untuk jangka waktu 2 minggu membuat mereka yang melintas perbatasan Mesir jalur Gaza harus bersabar. Demikian pula yang dialami oleh para relawan Mercy dan 2 jurnalis dari Indonesia yang hendak kembali ke tanah air. Dengan bantuan dari KBRI di Kairo, Mesir, akhirnya para relawan ini dapat melintasi perbatasan Mesir jalur Gaza. Dari perbatasan Mesir jalur Gaza, Amran Hamdani, TV One mengabarkan. Jurnalis TV One yang sempat tertahan di perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir akhirnya bisa kembali ke Indonesia bersama dengan tim relawan Mercy. Sudah kami hadirkan di Wisma Nusantara dalam kondisi sehat, Alhamdulillah. Subhan, cerita dong pengalamannya seperti apa, kok bisa sampai tertahan di jalur Gaza itu? Ya, pertama memang untuk tertahan itu ada 2 kali kita. Yang pertama pas kita berusaha untuk masuk ke Gaza. Yang kedua kita pas ketika mau keluar dari Gaza. Untuk masuk ke Gaza itu memang ada checkpoint seperti yang tadi sudah dijelaskan di VT yang dibuat oleh militer Mesir untuk mempersempit pemberontak-pemberontak yang ingin masuk ke tempat atau pergi ke tempat selanjutnya. Nah di situ tapi jumlahnya itu sangat banyak. Dan beberapa kali antara satu dengan yang lain itu mempunyai otoritas sendiri-sendiri. Jadi pos yang satu dengan pos yang lain itu mempunyai otoritas sendiri-sendiri untuk memeriksa apakah perlu atau tidak dan yang selanjutnya. Dan untuk yang keluar juga kita melakukan berbagai macam negosiasi, juga meminta bantuan dari pihak KBRI seperti yang tadi sudah ditunjukkan untuk bisa keluar. Dan juga ada komunikasi dari KBRI maupun dari atas pertahanan Indonesia dengan atas pertahanan Mesir. Dan apakah ada kecurigaan dan apa saja yang mereka tanyakan sebenarnya ke tim relawan dan juga Subhan sehingga kok teman-teman ditahan?
Oke, ditahan di sini artinya bukan ditahan di dalam penjara ya, namun tidak bisa melalui jalur itu. Jadi sebenarnya untuk kecurigaan sendiri kita melihatnya mungkin tidak sebentuk kecurigaan ya. Jadi di sini teman-teman ini kan bermaksud untuk masuk ke Gaza Dengan tujuan misi kemanusiaan untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Pihak Mesir sendiri tentunya mempunyai sikap politik yang membuat gerbang Rafah ini menjadi sulit untuk dimasuki atau juga menjadi gerbang yang lumayan sukar untuk menjadi pintu masuk atau keluar dari Mesir ke Gaza ataupun sebaliknya. Oke, Mas Ahya, ada misi kemanusiaan untuk membuat rumah sakit Indonesia di Gaza, Mas Ahya. Mengapa Mas Ahya dan Mas Karidi mungkin bisa menjelaskan alasan membangun rumah sakit itu di Gaza, bukan di Indonesia? Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir itu pertanyaan yang memang tidak baru ya. Sering sekali saya juga mendapat pertanyaan seperti itu. Sebetulnya jawaban yang pertama adalah kita tidak hanya membangun rumah sakit di Gaza, kita sedang membangun rumah sakit di Galela. Tetapi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kita membangun rumah sakit di Gaza? Historisnya adalah ketika serangan 2009, di mana sumbangan dari masyarakat Indonesia yang disalurkan lalu Mercy, jumlahnya saya kira hampir lebih dari 20 miliar. Dan waktu itu sudah kita gunakan sekitar 5 miliar untuk obat-obatan, untuk tim keberangkatan dan juga pembelian 2 unit ambulan dan mobil sumbangan. Itu masih bersisa 15 miliar. Kemudian muncullah di kalangan teman-teman ide apa yang bisa kita kerjakan dengan 15 miliar. Lalu muncullah ide gagasan bahwa salah satu tim hasil investigasi di lapangan mengatakan bahwa korban perang itu membutuhkan perawatan yang lebih. Tidak jarang korban itu harus dieksekusi dibawa ke luar dari Gaza, ke Mesir misalnya. Dan di situ kita melihat bahwa pentingnya ada sebuah rumah sakit yang bisa membantu menangani korban-korban perang. Itu namanya rumah sakit traumatologi. Makanya konsep rumah sakit yang kita dirikan di Gaza bukan rumah sakit biasa, bukan juga rumah sakit ibu dan anak misalnya, tapi rumah sakit traumatologi. Anggaran dari mana, Mas? Anggarannya dari masyarakat Indonesia. Dari warga Indonesia diboyong ke sana, dibangun di sana? Ya, betul. Jadi seperti yang saya ceritakan, sisa dari sumbangan yang waktu itu masih 15 miliar, itu kita mulai membangun dan kita pun melakukan terus komunikasi dengan masyarakat Indonesia bahwa uang yang mereka sumbangkan adalah akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, maka mulailah donasi itu bertambah. Dan sampai saat ini nilai rumah sakit yang kita bangun itu sudah menghabiskan anggaran 33 miliar. Wow. Ya, dan itu semuanya adalah sumbangan murni masyarakat Indonesia. Tidak ada dari sumbangan dari negara yang lain. Baik, Mas Karidi, kita melihat kondisi di Gaza, di Mesir juga tidak kondusif, masih mencekam juga. Bagaimana teman-teman ini mendapatkan akses berupa benda-benda dan juga perawatan untuk membangun sebuah rumah sakit? Baik, iya. Untuk saya sendiri ya, yang saya terjun langsung di sana, dari saya ke toko-toko bangunan ataupun ke toko-toko elektronik untuk pembangunan rumah sakit ini. Jadi ya alhamdulillah karena Allah semata ya, kita diberikan kemudahan yakni dari toko-toko di Gaza pun ataupun toko-toko material di Gaza pun masih ada alat tersebut, walaupun itu ya tergantung sulit gitu loh. Ada masa-masanya sulit, ada masa-masanya mudah. Seperti dalam halnya kemarin ya, itu dari kabel sendiri kita kan membutuhkan kabel yang besar untuk antara untuk panel besar untuk LVMDP ini. Jadi kita ordernya cukup lama gitu, paling nggak 2 bulan untuk mendapatkan barang itu. Jadi ya memang perlu perjuangan untuk mendapatkan bahan untuk bangunan itu sendiri. Suman juga menyaksikan secara langsung bagaimana teman-teman dari tim Mercy juga berupaya untuk membangun, menyelesaikan 100% rumah sakit ini, Suman. Seperti apa? Jadi teman-teman di situ luar biasa ya, sangat berdedikasi terhadap pekerjaan masing-masing dan membahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan. Alhamdulillah sekarang rumah sakitnya sendiri sudah hampir selesai, tinggal penyempurnaannya saja seperti langit-langit maupun panel-panel listrik yang masih belum terpasang, dan itu dalam waktu dekat sudah terpasang semuanya. Mereka semua bekerja dengan kerja tim yang sangat solid, dan saya kira tanpa pamrih ya, karena mereka di sana di daerah konflik jauh dari keluarga,
jauh dari